Apa? Warkop DKI akan direboot total kembali? Aduh, remake lagi. Udah berapa kali tuh Pak di remake? Moga-moga aja bagus ya karena dari yang dulu udah berepic. Sebenci-bencinya elemen komedi dalam Kita semua ya udah pernah baca pemain Jawa Bumi ya. Besok apa main tenang, apa tenang. Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, jadi hari ini kita dapat sebuah bentuk informasi dari pihak Falcon Pictures yang dimana mereka akhirnya meremake kembali Project Warkop DKI. Oke, siapa sih yang gak tahu mengenai franchise komedi yang satu ini, karena ya di zaman-zaman orang tua kita ya di era tahun 60-an, 70-an bahkan sampai kepada tahun 90-an emang mengenai serial Warkop DKI udah melegenda banget di Indonesia, yang dimana ada si Bapak Dono, Bapak Kasino, sama ada Bapak Om Indro, yang dimana ketiga komedian lawak ini ya mereka sebut tuh adalah orang-orang pintar men, yang dimana Bapak Dono itu adalah seorang dosen Pak di ITB kalau nggak salah ya, gue agak lupa tuh pokoknya. Yang gue tuh adalah Bapak Don itu pernah sebagai dosen killer, bahkan dosen paling cerdas banget di kampusnya, yang dimana ketika dia main ke Warkop, dalam segi bentuk lawakannya, joke slapsticknya juga masih bikin gue ketawa men, karena ya lagi-lagi ya gue sebagai generasi yang udah pernah tumbuh dengan serial Warkop DKI ya, tapi ya gue nggak setahu itu men, karena emang film ini udah pernah tayang di TPI itu di jam pagi ya, jam sama jam sore. Dan yang paling gue inget adalah film Warkop DKI yang berjudul Maju Kena Mundur Kena, yang dimana film itu tuh ada banyak banget cewek-cewek cantik ya, ini mana ya, well sebagai pria ya gue cukup suka men. Dan zaman dulu tidak ada sensor menyensor, semuanya diperlihatkan dengan belak-belakan men. Itulah yang gue suka men. Makanya di film Warkop DKI selain berbagai macam jokes ala Warkop ya kan, serta dengan berbagai macam komedi ala slapstick, tapi juga ada fan service dengan para perempuan-perempuan cantik untuk memperluas lore film tersebut ya. Jadi ya well, sebagai fans bagi Warkop DKI di era-era zaman dulu ya, memang merupakan sebuah bentuk film komedi yang paling krusial dan melegenda sampai sekarang ini ya. Makanya kalau gue lihat film komedi, kalau ada Om Indro Warkop, itu bawaannya selalu wah lawak terus men. Apalagi Om Indro pas ketika dia main di film komedi paling kena itu ada di filmnya Comic 8 Pak. Yang pertama sama di film keduanya yang Casino Kings. Itu semua plotnya, jokesnya Bapak Indro masih wah makin lucu men, makin lucu aja, karena ya gue udah pernah tumbuh dengan Warkop DKI di zaman kecil. Alhasil gue ketika Om Indro main di film lagi dengan tema-tema action blockbuster kan lebih wah, tapi dengan komedi seperti itu. Nah mengenai Warkop DKI franchise, memang sejak awal tuh udah diribut total beberapa kali men. Contoh yang Warkop DKI yang zaman-zaman dulu banget, yang era tahun 2010 ke atas ya, yang dimana ada si Aliando jadi Dono, itu juga aduh mau maaf ya, gua ketika lihat film yang versi remake yang pertama yang dimana si Aliando jadi Bapak Dono, aduh gua ketika lihat terlalu dibuat-buat men, terlalu dibuat-buat. Karena apa? Karena gua tahu Aliando ini adalah aktor muda saat itu ya, yang dimana dia tuh berperan sebagai di serialnya GGS ya kan, dan ketika dia bermain ke film bioskop kayak aduh, bahkan plot ceritanya juga nggak selegend dulu ya, lagi-lagi ya karena bernuansa remake dibuat lebih ulang lagi, jadi ya mengenai komedinya, formatnya juga nggak selegend dulu. Dan ketika saat itu ya langsung akhirnya dari Warkop DKI dibuat sequel Reborn 1, Reborn 2, Reborn 3, yang dimana pemeran Dononya juga dirubah-rubah terus men. Jadi ya gue ketika lihat Warkop DKI Reborn, jujur aja ya, gue bukannya haters, tapi gue harus ngomong sejujur-jujurnya gak lucu men. Gak lucu men, sumpah gue gak nangkep sisi komedi yang bener-bener oke gitu loh. Karena apa? Tidak semua aktor itu bisa ngelawak. Oke, apalagi aktor sekelas Aliando nggak cocok men, mohon maaf nggak cocok men. Makanya kenapa sih Bapak Dono yang asli, Bapak Kasino sama Bapak Indro
Kenapa mereka bertiga itu bisa ngelawak? Karena apa? Karena basic mereka awalnya adalah pelawak, men. Pelawak yang bekerja sebagai orang-orang cerdas, dosen kah, atau bagi mahasiswa kah, segala macam. Kan begitu gitu loh. Makanya ketika di filmnya Reborn, maaf ya, aduh, naskahnya ancur, aduh, lawaknya juga nggak lucu, apa sih? Ngejokesnya cringe abis. Makanya gue ketika lihat Reborn, nggak deh. Nggak deh, malas gue. Karena semuanya serba maksa gitu loh. Maksa banget, aduh astaga. Makanya ya ketika Warkop TKI Reborn 1, 2, 3, 4 sequelnya tidak gue anggap, kesel gue. Bahkan sampai ada versi animasinya by the way ya. Yang animasi itu sempat tayang tahun lalu kalau nggak salah sih. Dari beberapa teman-teman gue yang nonton film itu, katanya juga nggak lucu banget, men. Tapi mengenai format animasinya bagus. Tapi mengenai jokesnya ya gitu-gitu aja sih. Jadi nggak seperti kayak zaman-zaman Warkop yang lama ya. Karena gue kan sering nonton Warkop TKI di Netflix ya. Kan di Netflix kan masih ada kan nih, di versi film lama masih ada tuh. Tapi gue ketika rewatch kembali, esensi komedi masih ada, men. Gue sampai ngakak dengan jokes ala slapstick yang dimana di zaman sekarang juga nggak relevan. Tapi pas gue ketika rewatch kembali, itu gue masih ketawa, men, ngakak. Karena apa ya? Mungkin karena pembawaan dari mereka bertiga juga lebih original. Jadi ketika mereka ngelawak juga masih ada gue tangkap esensinya gitu loh. Tapi yang Reborn, aduh, nggak deh. Mohon maaf ya, nggak akan gue anggap tuh yang Reborn tuh. Tapi ketika sekarang dari pihak Falcon Pictures akhirnya mereka meremake kembali, di-remake ulang lagi menjadi Warkop DKI Tok. Itu di tahun 2026 tayangnya. Yang dimana dari pihak Falcon Pictures sudah mengumumkan bahwa pemeran Dono di-recast kembali. Oke, di-recast kembali yang akan diperankan oleh Om Desta. Oke. Jadi gue juga adalah fansnya Om Desta karena gue pertama kali kenal Om Desta tuh di filmnya Si Jago Merah tahun 2008. Yang dimana Om Desta ya dalam segi bentuk aktingnya beliau, bahkan dalam segi ketika dia ngelawak ya gue masih ketawa gitu. Karena emang dalam segi bentuk basicnya Om Desta ketika dia bermain ke film komedi aja, dalam segi bentuk jokesnya, bahkan komedi ala-ala yang dimana itu nyerocos aja dia, itu wah gokil sih, gila, bagus, gue suka. Dan ketika gue ngelihat dia sebagai Bapak Dono, dalam segi bentuk makeup prostetiknya itu mirip, men. Meski bentuk rambutnya dan juga mukanya segala macam, bahkan alisnya kan kalau Om Dono di versi yang asli kan memang dalam segi bentuk alisnya kan lebih tebal, dan juga rambutnya lebih mengembang kan orang zaman dulu kan ya. Tapi ketika gue lihat si Om Desta berperan sebagai Dono di film ini, pas gue lihat bentuk posternya ya, oke, dalam segi bentuk wajah, dan untuk mulutnya juga lebih oke, dan matanya juga mirip. Oke, miripnya boleh. Tapi bisa nggak Om Desta bisa memerankan tokoh Om Dono yang selegend itu? Karena apa? Jokes-jokesnya Om Dono di setiap berbagai macam project Warkop yang asli itu memang pakai jokes ala-ala gigi tongosnya, bahkan beberapa ketika dia tuh pakai jokes ala slapstick dengan dia kepleset lah segala macam. Kan gue sebagai genial lama kan ketawa ya. Well, kalau yang gue lihat dalam segi bentuk dia lawangnya seperti apa ya, mungkin bisa berhasil. Mungkin ya. Jadi gini, lu boleh mirip, tapi kalau mengenai skill jokesnya itu apakah bisa menyamai Om Dono yang asli atau enggak nih? Itu pertanyaan, Pak. Karena lagi-lagi, men, film ini akan mengambil sebuah tema nostalgia untuk para orang-orang yang pernah menikmati film Warkop zaman dulu, yang dimana project Warkop zaman sekarang ini akan diperkenalkan lagi kepada para gen-gen baru zaman sekarang. Kerja harus hati-hati, jadi nggak bahaya. Tuh, dan juga kita bisa melihat di poster ini sepertinya mengenai pemeran-pemeran lamanya juga masih akan kembali. Contoh seperti ada Bapak Tora Sudiro sebagai Om Indro, dan juga ada Vino G. Bastian sebagai Bapak Kasino. Yang dimana dalam segi bentuk kedua film prequel yang Reborn, mereka masih memerankan tokoh yang sama sih. Cuma mengenai pemeran Dononya itu selalu berganti-ganti, Pak. Mungkin karena mungkin karena dari segi bentuk para fans yang mungkin menganggap bahwa yang memerankan Om Dono yang zaman dulu juga udah nggak relevan mungkin ya. Jadi alhasil dalam segi bentuk pemeran Om Dononya akan digantikan dengan aktor yang punya basic lawak yang hampir sama seperti Om Dono. Itu adalah si Desta ini ya, seperti itu. Makanya ya gue juga pengen tahu sih bagaimanakah hasilnya. Tapi mengenai
poster ini ya, well, cukup bagus, cukup eye-catchy banget, Warkop TKI, dan tidak ada kata-kata reborn. Bisa jadi film ini akan jadi sebuah bentuk soft reboot dari project Warkop TKI yang sebelumnya. Dan kalau yang gue lihat ya mengenai posternya, sepertinya mereka akan menggabungkan tema horor sama tema komedi. Karena apa? Gue bisa melihat mengenai suasana hutannya, mengenai mobilnya seperti apa. Ini sepertinya mereka itu lagi terjebak di sebuah hutan yang gelap, yang dimana mereka akan menghadapi sebuah berbagai macam ancaman gaib di hutan tersebut. Itu yang gue tangkap ya, karena dalam segi bentuk color gradingnya, hutan seperti apa, dan mobil yang menyala yang begitu kusam, sepertinya mereka mengangkat sebuah tema komedi plus horor ala-ala Warkop TKI. Oke, jadi ya, well, cukup oke sih, karena lagi-lagi men, Indonesia adalah sebuah negara yang juga cukup kental dengan tema-tema horor mistikal. Tapi jika hal itu akhirnya digabungkan kepada tema komedi yang begitu krusial dengan tema-tema ala-ala Warkop TKI, well, gue bisa jamin sih bahwa film ini bisa membawa kembali sebuah vibe-vibe yang begitu oke ke layar lebar. Gokil sih, akhirnya lokal kita juga udah gak stuck dengan horor mulu. Bosen pak, bosen. Gue pengen suatu hal yang begitu fresh gitu loh. Komedi boleh, sama ada petualangan boleh, kekeluargaan family boleh, pembulian boleh juga. Makanya ya, semua varian versi film kita itu harus jauh lebih bervariasi men. Gak cuma horor mulu, bosen pak. Wah, gokil banget sih, gila. Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kamu mengenai film Warkop TKI yang terbaru ini? Dan bagaimanakah opini kamu mengenai Bang Desta, yang dimana kabarnya dia akan berperan sebagai Om Dono versi terbaru di filmnya Warkop TKI yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.